senang sekali boleh hadir kembali menjumpai pemirsa dan pendengar RPD Kutim dalam talkshow cerdas, ceria dan dahsyat. RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam talkshow bersama BPJS Kesehatan. Makin mudah urus BPJS Kesehatan dengan layanan Pandawa. Ya, pendengar, hari ini saya sudah kedatangan narasumber di RPD Kutim. Langsung saja saya sapa narasumber saya pagi hari ini dengan Ibu Devi Galindrawati. Ya, Ibu Devi Galindrawati merupakan koordinator frontliner BPJS Kesehatan KCU Samarinda. Selamat pagi. Pagi Mbak Esther. Selamat pagi semuanya. Hai, pagi. Iya, Ibu Devi hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, ini dari Samarinda atau dari Sangatta? Dari Samarinda nyampe tadi malam, masih lumayan lelah, tapi untuk warga Kutim oke lah. Pokoknya cerdas kita tadi kan, ceria Harus dan ceria. dahsyat. Oke, harus ceria dan dahsyat kita hari ini. Sekali lagi selamat datang di Kuta Timur, khususnya selamat datang di RPD Kutim kepada sekali lagi narasumber kami, Ibu Devi Galindrawati, koordinator frontliner BPJS Kesehatan KCU Samarinda. Ya, pemirsa dan juga pendengar RPD Kutim, selama berjalannya talkshow kita hari ini, jangan lupa untuk stay di YouTube RPD Kutim, dan juga melalui streaming kita di rpd.kutaitimurcup.go.id. Bersama saya Esther akan memandu talkshow kali ini. Ya, pendengar, tema kita adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau disingkat dengan Pandawa, di mana pendengar dalam rangka meningkatkan pengetahuan peserta tentang prosedur dan juga hak dan kewajiban terhadap program JKN, BPJS melakukan sosialisasi sebagai bagian dari pendekatan terhadap pelayanan dan juga produk dari layanan BPJS Kesehatan. Dan pemirsa, dengan tema sekali lagi pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa. Melalui talkshow ini, program tersebut sampai kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Oke, Ibu Devi, semoga Pandawa hari ini benar-benar tercermin dan sampai kepada masyarakat Kutai Timur. Sudah jauh-jauh loh dari kota Samarinda. Ya. Baik, pemirsa dan juga pendengar RPD Kutim, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan ahlinya atau dengan narasumber yang akan memaparkan apa sih Pandawa itu sebenarnya. Kita ini kalau ngomongin Pandawa ini seperti sebuah toko gitu, tapi sebenarnya bukan itu. Ibu Devi silakan. Iya, baik, makasih Mbak Esther. Sebelumnya terima kasih ya, kita sudah beri kesempatan di RPD Kutim untuk menyampaikan sosialnya terkait program Pandawa. Tadi Mbak Esther sudah sampaikan di depan, Pandawa itu adalah suatu program pelayanan non tatap muka yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Kita itu launching sejak 2022, kemudian sering berjalannya waktu mengalami berbagai macam improvement. Sebelumnya adalah pelayanan administrasi, jadi di mana BPJS Kesehatan menyediakan wadah bagi peserta program JKN ataupun calon peserta yang ingin melakukan pelayanan administrasi tapi tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nggak perlu tatap muka, jadi boleh mengakses layanan administrasi menggunakan WhatsApp. Kenapa dipilihnya kok WhatsApp gitu? Kalau media sosial yang kayaknya warga Indonesia paling banyak punyanya di WhatsApp ya. Kalau yang lain biasanya kan harus nginstal. Nah, kalau WhatsApp relatif sudah dimiliki, makanya kita mengembangkan pelayanan administrasi ini lewat WhatsApp. Sekarang di 2025 tidak hanya administrasi saja yang dilayani di Pandawa, tapi sudah berkembang menjadi informasi dan juga pengaduan. Jadi bukan cuma misalnya mau ganti nomor telepon atau mau nambah anggota keluarga, tapi kalau misalnya mau ngecek informasi status kepesertaan, cek tagihan yuran dan lain sebagainya itu bisa lewat WhatsApp. Tidak perlu install aplikasi. Sebenarnya agak include semua di dalamnya ya, ya sekarang sudah seperti itu. Dulu awal-awal memang terkait hanya administrasi, tapi selain berkembangnya dinamika kebutuhan peserta kita dan banyaknya juga permintaan agar banyak yang bisa diakomodir di Pandawa, maka sekarang juga sudah bisa untuk informasi dan penyampaian pengaduan. Oke. Launching tahun 2022 masih berputar hanya di administrasi, tapi sekarang sudah melayani beberapa fitur atau pelayanan informasi kepada peserta JKN BPJS. Iya. Dari sepanjang tahun 2022 ke tahun 2025 sekarang, mungkin kita ingin tahu atau masyarakat Kutai Timur juga ingin tahu sebenarnya apa saja perkembangan yang sudah dialami sampai hari ini.
Dari sebelumnya nanti prioritas pertama peruntukannya administrasi. Jadi kalau dulu misalnya peserta mau daftar baru, kemudian melakukan perubahan data, perubahan nomor handphone, perubahan alamat, lalu penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali VE pembayaran yang sudah terlewat masa tunggu itu bisa lewat Pandawa. Dulu itu Pandawa belum terpusat seperti sekarang, jadi masing-masing kantor cabang mengelola Pandawa. Kemudian di tahun 2023 pertengahan itu sudah secara terpusat dikelola oleh kantor kami di Yogyakarta. Di situ semua seluruh penduduk Indonesia yang hampir 90% sudah jadi peserta JKN itu bisa akses Pandawa. Pandawa ini dulu tidak 24 jam dan tidak 5 hari dalam seminggu. Sekarang maaf, tidak 7 hari dalam seminggu. Sekarang itu bisa diakses 24 jam, kemudian 7 hari dalam seminggu. Hanya saja untuk layanan administrasi kita masih melayaninya itu sesuai dengan office hour, jadi jam kerja. Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi di luar dari itu 24 jam. Kalau untuk informasi dan pengaduan itu 24 jam. Jadi akses bisa 24 jam, tapi pelayanannya di prosesnya itu kalau administrasi di jam kerja. Berarti kalau dengan hadirnya Pandawa sekarang ini, karena kan lewat WhatsApp kita chattingan dengan peserta JKN, peserta BPJS, apakah mengurangi, maksudnya dari Ibu Devi sendiri melihat bahwa masyarakat memang sudah tidak banyak yang datang ke kantor langsung tatap muka, tapi sudah banyak masyarakat yang menggunakan Pandawa ini? Ya, jadi salah satunya kenapa kita kemudian masif menyusulkan Pandawa kan, ini demi untuk meningkatkan kepuasan peserta terhadap pelayanan. Kalau dulu mungkin bisa melihat antrian banyak. Kalau ngantri kan harus menyediakan waktu ya, bangun pagi, harus mandi, at least dandan lah dulu kan, karena mau masuk kantor orang nih, gini kan. Nah, kalau sekarang kan dari rumah saja, kapanpun bisa akses pelayanan ke BPJS Kesehatan. Dan memang secara jumlah kunjungan menjadi lebih berkurang. Di satu sisi kita meningkatkan kepuasan peserta, tidak menunggu terlalu lama di kantor cabang. Di sisi lain peserta yang mau akses pelayanan tidak harus ngantri ke kantor juga bisa. Jadi tidak mengurangi kepuasan peserta baik yang datang ke kantor maupun yang tidak datang ke kantor gitu. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan itu adalah biasanya kan kalau misalkan kita chatting nih, misalnya kayak berbagai layanan bukan hanya di BPJS sih, seperti itu, seringkali yang mungkin tidak tercover atau mungkin tidak maksimal itu adalah bagaimana impact dari BPJS sendiri, maksudnya dari para yang menanganin WhatsApp ini. Kita sebutnya agen Pandawa. Agen Pandawa. Berarti itu bertambah juga orangnya ya? Iya, jadi karena sudah terpusat, jadi jumlah SDM-nya disesuaikan. Kan kita menghitung dengan sebaran jumlah peserta kita dari seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah SDM yang disediakan. Jadi satu agen Pandawa itu penyelesaian tiketnya ada 120 tiket setiap hari. Itu targetnya ya 120 tiket setiap hari. 120 untuk satu agen. Hari untuk satu agen gitu ya. Berarti kalau di di BPJS itu dalam misalnya kayak di Sangatta ini itu berapa agen yang disediakan? Kalau di kita itu kan sistemnya nasional ya Mbak ya. Jadi tidak per kabupaten kota. Jadi tidak ada peruntukan misalnya untuk Kabupaten Timur jumlah pesertanya misalnya 500.000, maka disitu disediakan 2 agen Pandawa, tidak seperti itu. Karena ini sifatnya nasional, jadi seluruh penduduk Indonesia bisa akses ke nomor itu, nanti agen Pandawa yang akan menyelesaikan. Berarti ini satu nomor ya? Satu nomor yang sama? Iya. Oke, baik. Tapi yang menjadi kembali lagi pertanyaan saya tadi, bahwa apakah memang masyarakat benar-benar terlayani dengan baik seperti itu? Maksudnya misalnya contohnya saya nih, misalnya hari ini saya ingin menyampaikan tentang mungkin saya belum membayar, ini yang mandiri ya. Oke. Mungkin saya belum membayar tagihan misalnya, atau BPJS saya sudah nggak aktif sehingga rumah sakit nggak layanin misalnya gitu. Terus saya WhatsApp misalnya kayak gitu, WhatsApp Pandawa tadi gitu. Itu memang saat kita WhatsApp hari ini itu langsung ada jawaban hari itu juga, atau ada juga misalnya kayak kita ngantri di sana, tunggu dulu ya gitu, kita antri di WhatsApp, begitu nggak? Jadi kalau untuk pelayanan di Pandawa kan tadi terbagi 3 ya, ada administrasi, informasi, dan pengaduan. Kalau tadi konteksnya adalah mencari informasi berapa sih tagihan saya, maka fitur yang digunakan adalah fitur informasi, lalu dipilih cek tagihan yuran. Itu akan langsung muncul real time jawabannya. Kalau informasi dia langsung by system.
Nah, kalau tadi kemudian ternyata mau mengakses administrasi nonaktif karena misalnya mohon maaf sudah tidak bekerja lagi, tidak dibayar lagi sama pemberi kerjanya, iurannya otomatis kan nonaktif. Nah, ini kan berarti administrasi. Nanti kan diakses dulu pilihan lainnya administrasi, kemudian menunya di bawahnya reaktivasi kepesertaan yang sudah nonaktif, langsung dipilih mau menjadi peserta mandiri. Nanti tinggal mengupload persyaratan administrasinya, kartu keluarga, kemudian foto KTP yang bersangkutan, lalu nanti ada nomor rekening yang juga diminta. Selesai diupload, nanti dapat nomor tiket. Nah, setelah itu sudah dapat nomor tiket, nanti diproses sama agen Pandawanya. Kalau administrasi prosesnya seperti itu, karena ada proses input atau pengolahan data di master file. Nah, tapi kalau informasi seperti ngecek taganjuan, dia langsung real time langsung keluar hasilnya. Ada 3 ya, administrasi, pengaduan, dan informasi. Kalau pengaduan ini yang seperti apa? Kalau pengaduan ini nanti buka fiturnya pengaduan, nanti boleh mau mengadukan terkait apa nih, misalnya pelayanan, nanti tinggal dimasukkan di situ, nanti akan terintegrasi dengan sistem informasi dan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan, akan ada petugas kami yang akan menghubungi pesertanya. Mungkin yang lebih real lagi nih, dengan adanya Pandawa sekarang, kira-kira apa yang banyak disampaikan oleh masyarakat? Apakah masyarakat yang chatting ke Pandawa itu banyak di administrasi atau lebih banyak di pengaduan atau informasi? Administrasi, iya. Oke, berarti selama ini masyarakat masih aman ya, misalnya kayak pengaduan. Ya, kalau pengaduan tuh relatif sedikit ya, lebih banyak tuh administrasi. Memang dari semua transaksi Pandawa dalam 3 fitur tadi, 85% itu adalah administrasi. Oke. Bu Devi, boleh nggak sih nanti kita mungkin sedikit melipir sedikit lah ya, karena kita ini kan berbicara layanan dari BPJS melalui satu program yang saat ini berjalan sudah hampir 22, 3, 4, 5, hampir 4 tahun. Masuk di 2025, otomatis sudah banyak banget yang include yang dilayani, dan masyarakat sudah banyak merasakan apa manfaat dari Pandawa itu sendiri. Tapi pada kenyataannya di lapangan, bukan pada kenyataannya, tapi ini kan kalau BPJS kan pasti ujung-ujungnya kan berbicara rumah sakit. Nanti mungkin kita akan bertanya tentang bagaimana kayak kejadian-kejadian sekarang ini, di mana misalnya rumah sakit yang tidak langsung melayani karena berbenturan dengan aturan dari BPJS seperti itu. Nah, apakah juga ini ada aduan yang masuk di program Pandawa ini, atau mungkin bisa disampaikan oleh BPJS lewat program ini? Nanti kita akan bahas kembali ya Ibu Devi. Tetaplah bersama kami di Talkshow Cerdas, Ceria dan Dahsyat sesaat lagi. RPD Kutim, bersama kita cerdas. Ya, pemirsa dan pendengar RPD Kuti masih di Talkshow Cerdas, Ceria dan Dahsyat. Tentunya masih bersama narasumber saya dong, bersama Ibu Devi, Koordinator Frontliner BPJS Kesehatan KCU Samarinda. Masih semangat ya Bu ya? Semangat. Oke deh. Ceria dan dahsyat dan semangat saya jadinya ya, ketularan Mbak Esther ya. Oke deh. Ini kalau kita ngomongin Pandawa ini emang sangat luar biasa sih, dan bisa mengcover lebih banyak peserta masyarakat Indonesia pada umumnya ya, karena ini terpusat nasional dan tidak per kabupaten atau per cabang. Oke. Tadi kita sudah berbicara kenapa memilih Pandawa, terus apa saja sih yang dilayani di Pandawa itu, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa aduan di dalamnya seperti administrasi, pengaduan, dan juga informasi yang bisa disampaikan oleh masyarakat yang ingin menggunakan Pandawa ini. Nah, mungkin lebih ke yang pertama ini, karena kan mungkin masih ada atau masih banyak masyarakat yang tidak tahu Pandawa tapi nggak tahu nomornya nih. Mungkin bisa disampaikan langsung. Ya, baik. Untuk pelayanan Pandawa itu bisa diakses di 0811 8165 165. Tidak perlu download aplikasi, jadi tinggal disimpan aja nomornya, kontaknya. Nanti ketika disimpan itu akan officially keluar Pandawa ya, jadi memang itu resmi dari BPJS Kesehatan, logonya itu sudah officially Pandawa BPJS Kesehatan. Silahkan disimpan. Kemudian nanti kalau mau akses, kadang gini, harus chat apa sih pertama kali gitu. Itu boleh chat apa, selamat pagi, hai halo, selamat siang, selamat sore, tes gitu. Atau
ping boleh. Hello gitu bisa. Gitu. Nanti akan muncul ada autoresponder kami yang akan langsung muncul. Kemudian nanti Bapak Ibu peserta JKN atau calon peserta silakan memilih fitur mana yang mau digunakan, apakah administrasi, informasi ataupun pengaduan. Oke, ada 3 fitur ya. 3 fitur ya. Kalau memilih administrasi, misalnya administrasi itu kan ada macam-macam ya Mbak, jenis layannya. Pendaftaran baru nih untuk peserta mandiri bisa, kemudian PNS bisa, TNI Polri, dikecualikan untuk pegawai swasta itu belum bisa, itu harus kolektif melalui pemberi kerjanya. Kemudian penambahan anggota keluarga, kemudian perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, fasilitas kesehatan tingkat pertama ini ada puskesmas, klinik, dokter praktek perorangan maupun dokter gigi. Jadi kadang pesanannya boleh nggak ke rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit itu bukan masuk kategori vaskes tingkat pertama, itu vaskes tingkat lanjutan. Jadi alternatif pilihannya adalah puskesmas, klinik, atau tadi dokter praktek perorangan ataupun dokter gigi. Kemudian misalnya mau melakukan perubahan data, misalnya sebelumnya belum menikah atau masih ikut kakak orang tua, sekarang sudah menikah, itu nanti juga bisa dilakukan di situ. Atau pengurangan anggota keluarga, misalnya meninggal dunia, nah, itu juga bisa dilaporkan di situ. Kemudian bayi baru lahir itu juga bisa. Lalu tadi kalau misalnya peserta mandiri, nah peserta mandiri ini kan ketika dia mendaftar atau dia beralih segmen dari sebelumnya nonaktif menjadi mandiri, itu kan ada VA itu virtual account untuk pembayaran yuran. Kadang peserta tuh lupa tanggalnya, misalnya harusnya bisa dibayar tanggal 17 Juni. Dilalah sibuk banyak segala macam, lupa kelewat lah nih si tanggal. Nah, itu bisa kembali kita aktifkan untuk VA-nya dengan Pandawa ini. Jadi akan terbentuk lagi 14 hari kemudian supaya nanti bisa digunakan. Itu kalau untuk administrasi. Kalau untuk informasi, itu begitu muncul 3 tadi, administrasi, informasi, pengaduan, tinggal klik informasi. Nanti ada fitur-fitur mau ngapain, cek status kepesertaan. Misalnya nih dari Mbak Esther, misalnya nih ya peserta mandiri, bayar yuran kemarin udah bayar belum ya, lupa nih, cek deh di situ. Oh ternyata masih aktif, oh berarti yuran udah dibayarin. Nah itu bisa ngecek status kepesertaan di situ. Kemudian ngecek tagihan yuran, misalnya lupa terakhir bayar itu berapa ya, mau bayar sekarang, uangnya cukup nggak ya gitu. Cek dulu deh tagihannya berapa. Oh ya oke cukup nih bayar. Nah itu bisa. Terus ngecek yang lain-lain, misalnya tiket. Nah tadi kan saya sampaikan kalau misalnya administrasi setelah selesai diterima datanya oleh agen Pandawa, dia akan dapat nomor tiket. Nah, Mbak Esther ini udah dapat nomor tiket, terus pengen tahu udah selesai belum sih ini tiket saya gitu kan. Nah, itu bisa di menu informasi ada tulisannya cek tiket administrasi. Nah, Mbak bisa cek di situ, ternyata sudah selesai, berarti proses administrasi Mbak Esther sudah selesai gitu. Boleh ke tahap selanjutnya. Gitu. Gitu. Oke, Bu Devi. Jadi itu ya fitur-fitur yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi jangan jangan bingung. Jangan bingung, betul. Tanya Mbak Esther maksudnya. Dia tanya di WhatsApp itu ya Bu ya. Boleh karena mungkin belum jelas tadi di 0811 0811 8165 165. Oke deh, sekali lagi di 0811 6165 165. Jangan lupa dicatat, disimpan. Pertama kali mungkin saya hello, tes, ping atau apapun nanti dilayani sama adminnya. Asal jangan ketik nama saya ya. Asal jangan ketik namanya Bu Devi. Oke, pemirsa, kita masih di Talkshow Ceria. Selanjutnya nih Bu Devi, jenis layanan apa saja ini yang tersedia di Pandawa? Tadi juga sudah di-spill sedikit sebenarnya, tapi mungkin bisa dijelasin lebih rinci lagi supaya masyarakat lebih paham lagi nih. Kalau jenis layanan kan tadi 3 besar, ada 3 ya. Administrasi, informasi, pengaduan. Nah, tadi kalau administrasi segala yang terkait administrasi, yang pendaftaran baru, reaktivasi status kepesertaan. Nah, reaktivasi ini Bapak Ibu sekalian itu ada beberapa ini ya pilihan. Misalnya tadi PBI nonaktif. PBI itu penerima bantuan yuran. Yuran. Nah, jadi yurannya itu dibayarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Kalau ternyata kemudian nonaktif itu bisa diaktifkan kembali, berarti beralih menjadi peserta mandiri. Misalnya kalau sudah nggak kerja atau ada hal lain gitu ya. Kalau tidak kerja berarti dia PPU nonaktif. PPU nonaktif. Nah, PPU itu pekerja penerima upah. Itu biasanya sektor swasta ya, justru tidak bekerja lagi, nonaktif bisa jadi peserta mandiri. Atau misalnya ada lagi namanya reaktivasi peserta untuk anak usia 21 tahun.
Misalnya itu pekerja penerima upah baik swasta maupun penyelenggara negara, kan mereka itu untuk satu orang pekerja itu menanggung 5 jiwa. Yang bersangkutan istri atau suami dan 3 orang anak. Nah, anaknya ini usianya maksimal 21 tahun. Tapi kalau ternyata di atas 21 tahun masih melanjutkan pendidikan formal, itu bisa kita reaktivasi atau aktifkan kembali dengan persyaratan melampirkan surat keterangan sedang menempuh pendidikan formal. Itu dia nggak usah ke kantor juga. Kadang kan begitu mau akses pelayanan di Vaskesnya baru ketahuan nih ternyata nonaktif. Nah, kalau harus kembali ke BPJS Kesehatan mungkin kayaknya nggak mungkin malas atau gimana ya udah deh. Nah, kami sediakanlah ini si kanal non tatap muka ini, jadi si mahasiswanya atau orang tuanya bisa akses untuk reaktivasi dengan menggunakan si Pandawa. Sepenting itu ya si Pandawa itu. Penting itu untuk efisiensi dan efektivitas waktu ya. Seharusnya hari ini tuh kita juga harus ada contoh gitu ya dari masyarakat yang sudah menggunakan Pandawa ini. Tapi mungkin next ya bisa ya. Nanti Mbak Esther boleh nyoba buka, terus cek informasi. Mbak boleh masukkan nomornya Mbak, terus aktif apa enggak? Nah, Aktif kayaknya. aktif. Oke. Jadi jangan lupa untuk dicek-cek terus. Siapa tahu mungkin mereka udah punya. Itu sebenarnya bukan aplikasi ya. Bukan aplikasi tapi nomor yang tadi. Oke, disimpan seperti nomor biasa, misalkan kayak nyimpan nama orang tua, nama pacar, nama suami dan apapun gitu. Oke, sesimpel itu. Oke. Dan gimana nih kalau misalkan terdapat kendala dalam mengakses Pandawa ini? Kalau kendala selama ini seiring berjalannya waktu dan kita sudah melakukan implementasi hampir 4 tahun lebih ya, Pandawa sudah mengalami banyak perbaikan ya dan improvement. Sampai dengan saat ini belum ada kendala berarti ya dalam pengakses, selama paket kuotanya aman, jaringannya bagus, insya Allah aman. Nah, cuman kalau misalnya ternyata tadi ditemukan kondisi saya sudah mengakses layanan administrasi, kemudian sudah melakukan uploading semua dokumen yang diperlukan, kemudian dapat tiket, tapi tidak dapat notifikasi apakah pelayanan saya ini udah selesai atau belum? Tanpa harus masuk ke informasi itu ya. Tapi misalnya gitu kan, dulu belum ada pengembangan fitur untuk cek tiket administrasi. Jadi masih bertanya-tanya nih, udah selesai belum ya gitu kan? Karena ada yang mungkin dapat notifikasi, ada yang mungkin tidak dapat notifikasi. Nah, karena ada sudah pengembangan baru nih mengakomodir nih kondisi di masyarakat terkait dengan kendalanya adalah tidak mendapatkan notifikasi berhasil atau tidak, makanya kemudian di Pandawa dibuatlah si fitur cek tiket administrasi. Biar Jadi tidak ada keraguan. Notifikasi lagi gitu. Iya. Oke, itu salah satunya ya. Tapi secara umumnya selama ini nggak ada kendala yang berarti. Selama paket ada. Jaringan bagus, aman. Oh, itu mungkin ini yang kadang juga sempat menjadi kadang peserta atau calon peserta tidak memperhatikan besaran bentukan file yang diupload, jadi langsung begitu foto langsung dapatkan besar, jadi itu jadi mungkin kadang mereka terkadang nggak bisa Bu translate, oh Pak ini besar ininya, jadi harus dikecilin, dikecilin bisa diupload berarti aman. Nah ini nih biasanya yang jadi masalah nih kalau misalkan kayak di rumah, biasalah kalau di rumah kan susah tuh biasa tuh. Kadang mungkin orang tua juga nggak bisa ini. Jadi tuh gimana? Emang harus dikonvert dulu gitu, harus dikecil ya, karena ada maksimal ininya besarannya yang bisa diuploadkan. Tapi kalau misalkan tanpa harus diedit bisa nggak sih? Karena ini jangankan orang di rumah ya, kita aja yang kayak misalkan berhadapan dengan komputer setiap hari itu kadang juga susah gitu untuk mengcover gitu. Kalau misalnya lebih dari ukuran yang dipersyaratkan nanti gagal upload. Jadi kita sampaikan itu juga di sini biar udah prepare lah sebelum diupload, foto-foto dulu, kartu keluarga, buku rekening, KTP, udah baru disesuaikan ukurannya, baru nanti bisa di. Tapi selama ini nggak ada kendala ya, semuanya mesti masalah penguploadan itu. Alhamdulillah tidak ada. Oke, aman lagi. Kita sudah beberapa tahun berjalan kan, jadi selalu ada perbaikan menyesuaikan kondisi gitu. Ini Esther mau cek ulang lagi nih. Tadi kita sudah bahas belum sih terkait apakah Pandawa ini bisa digunakan untuk pindah Vaskes tadi sama pindah Vaskes sama kita misalnya kayak ingin Vaskes kita misalnya di dokter A pengen pindah ke ini, itu gimana?
Bisa. Jadi sebenarnya Melalui? administrasi ada fitur perubahan data, nanti pindah vaskes kesehatan tingkat pertama. Tapi itu hanya untuk kondisi udah 3 bulan ya. Misalnya nih Mbak Esther nih dokternya dokter A, Sudah ke 3 bulan jadi peserta gitu. ada 3 bulan di dokter A nih, terus mau pindah ke dokter B itu bisa. Tapi kalau misalnya belum 3 bulan dokter A belum bisa pindah. Nah, pokoknya harus 3 bulan gitu ya. 3 bulan terdaftar di vaskes yang sebelumnya. Nah, jadi kalau Pandawa itu kalau dia di bawah 3 bulan itu nggak bisa harus datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan, karena nanti kami akan menanyakan kenapa nih mau pindah vaskes. Oh ternyata dia udah pindah rumah, kan nggak mungkin tuh vaskesnya di A yang jauh ada di B. Nah itu boleh, nanti kita lakukan secara manual oleh petugas loket BPJS Kesehatan. Jadi apa namanya? Sebenarnya kalau vaskes kita ini harus disesuaikan misalnya kayak dengan alamat kita gitu ya, misalnya kayak saya di bagian Kampung Tator gitu. Kalau misalkan ada dokter di situ, berarti saya harusnya menggunakan dokter itu ya, harus ada di vaskes itu. Sebaiknya gitu atau bagaimana? Jadi kalau pilihan vaskes tingkat pertama itu murni haknya peserta. Kalau misalnya di daerah tempat tinggalnya ada vaskes yang bekerja sama BPJS Kesehatan, terus pesertanya merasa nyaman untuk berobat ke situ, silahkan. Tapi tidak harus yang berada di sekitar wilayah domisili yang bersangkutan. Kalau ternyata ada yang jauh tapi dia cocok, ya silahkan, nggak apa-apa juga. Tapi kan berarti secara jarak dia sudah mempertimbangkan nggak apa-apa deh agak jauh, yang penting saya sama dokternya oke, gitu, boleh. Jadi itu benar-benar haknya peserta menentukan. Dan yang paling utama lagi adalah mungkin banyak masyarakat saat ini yang pengen ganti vaskes ya, pengen ganti pindah, langsung aja bisa masuk lagi di Pandawa melalui administrasi. Nanti di situ bisa ya chatting-chattingan lah sama agennya. Ya jadi boleh pindah vaskes, pemirsa dan juga pendengar RPD Kutim, karena ada juga yang memang mungkin karena sudah pindah seperti itu tadi ya Bu Devi, ada yang sudah pindah alamat, jadi sudah jauh dari vaskes sebelumnya, atau mungkin agak jauh tapi cocoknya dengan dokter ini misalnya. Oke, dipersilahkan. Baik, Ibu Devi mungkin ada yang ingin disampaikan nih, maksudnya kayak tapi kita belum di closing statement. Belum ya? Belum. Ya ada nggak sih misalnya kayak 3 fitur tadi yang mungkin kelebihannya apa, atau mungkin ada apa ya yang boleh dilakukan oleh peserta JKN di Pandawa ini. Oke. Baik, terima kasih Mbak Esther. Jadi Bapak Ibu sekalian peserta, pendengar ini ceritanya ya, Pemirsa dan pendengar. Pendengar baik, peserta program JKNRIS maupun calon peserta program JKNRIS masyarakat Kabupaten Timur dimanapun Anda berada. Jadi BPJS Kesehatan selalu mencoba melakukan perbaikan-perbaikan atau improvement sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Kita mencoba membaca situasi apa sih yang lagi booming di masyarakat, tapi bisa kita akomodir dengan kondisi regulasi kita yang tidak bertentangan dengan regulasi. Salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi WhatsApp untuk pelayanan administrasi, informasi maupun pengaduan. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan program Pandawa ini. Ada kelebihan untuk efektivitas dan efisiensi waktu, karena sekali lagi tidak perlu mengantri di kantor. Kemudian ini juga bisa membantu kalau misalnya ada anggota keluarga atau kenalan atau kolega yang mungkin tidak bisa mengakses layanan di kantor BPJS karena mungkin keterbatasan fisik atau lokasinya jauh. Nah ini Bapak Ibu bisa membantu mendaftarkan lewat Pandawa ini. Yang penting ketika melakukan akses layanan dipastikan kelengkapan berkas, kemudian stabilisasi jaringan, dan yang paling penting yang didaftarkan ini harus tahu dia didaftarkan. Nah, karena ada kewajiban setelah mendaftar, ada kewajiban pembayaran yuran. Jangan sampai didaftarin aja terus tidak tahu. Khawatirnya kan seperti itu. Jadi silahkan kesempatan pemanfaatan Pandawa itu digunakan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan kemudahan aksesibilitas terhadap pelayanan administrasi maupun informasi pengaduan peserta JKN atau calon peserta JKN kepada BPJS Kesehatan. Mungkin begitu Mbak Esther. Oke, baik. Dan satu lagi mungkin tapi tadi juga sudah disampaikan sih bahwa layanan Pandawa ini tidak terbatas ya. Tidak terbatas, berlaku secara nasional. Dimanapun bisa diakses, 7 hari dalam 1 minggu, 24 jam dalam 1 hari itu. Baik. Oke, closing statement terakhir banget ini. Terakhirnya pakai banget ini. Terakhirnya pakai banget. Mungkin lebih ke harapan sih seperti itu. Oh ya, baik.
harapan kami dengan kami memberikan informasi walaupun tidak secara tatap muka ya melalui pemerintah Kabupaten Kutai Timur ya, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Bapak-bapak Ibu sekalian peserta JKN maupun calon peserta JKN yang ada di Kutai Timur, bertambah wawasannya, bertambah pengetahuannya terkait dengan kanal layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, khususnya kanal layanan non tatap muka, sehingga nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengakses pelayanan yang lebih mudah, lebih fleksibel karena waktunya juga panjang, dan bisa kedepannya meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Karena layanan ini sifatnya non tatap muka, dan bisa diakses dari mana saja, juga mungkin harapannya bisa diinformasikan mungkin bagi yang belum mendengar hari ini, jadi informasinya bisa sampai ke berbagai lapisan masyarakat. Mungkin begitu Mbak Esther, terima kasih. Baik, RPD siap untuk menyiarkannya sampai ke pelosok 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Oke, Ibu Devi Galindrawati, Koordinator Frontliner BPJS Kesehatan KCU Samarinda, terima kasih. Terima kasih Sudah hadir di RPD Kutim hari ini dalam bincang-bincang kita terkait BPJS Kesehatan, sosialisasi program Pandawa, sekali lagi pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa. Oke, jangan lupa pendengar gunakan Pandawa karena ini memang yang baru mau buka BPJS, yang mungkin belum bayar, yang mau pindah vaskes dan lain-lain, silakan dicatat nomor tadi, disimpan dan chatting ke agennya. Oke, sekali lagi terima kasih dan jangan lupa akses talkshow ini di YouTube RPD Kutim, rpdkutim.com, dan juga melalui streaming di rpd.kutaitimurcup.go.id. Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Esther, terima kasih Bapak Ibu semuanya. 99.4 RPD Kutim, bersama kita cerdas. Stay tune terus di RPD Kutim FM, bersama kita cerdas.